Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Yang suka berenang di sungai yang kotor, kisah usang tikus-tikus berdasi. Yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman sekerja, di dalam lemari dari banyak kucing datang cepat. Halo, Assalamualaikum Bu. Siang Ibu. Oh, iya Bu. Ada urusan apa ya? Jadi gini Bu, ada kursi kosong di SMA itu. Oh, boleh. Kalau itu urusan gampang Bu. Oke. Nanti saya ketik ya nominal yang saya butuhkan. Masalah uang mah gampang. Iya. Oke Bu, siap. Semua akan terkendalikan dengan mulus Bu. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Baik, terima kasih Ibu. Teman sekerja Wah. di dalam lemari dari banyak kucing datang cepatkan di muka segera menjelma baru tak tercela masa bodoh hilang harga diri asal tak terbukti tentu sikat lagi. Tikus-tikus tak kenal kenyang, rakus-rakus bukan kepalan. Otak tikus memang bukan otak udang, kucing datang. Beli yang harga 50 aja kali ya. Sisanya sekantong. Ini saya, Rafli, sebagai Ketua BEM Universitas. Kucing-kucing yang kerjanya molor. Duh, untung cuman mimpi. Dua dekade, ratusan janji yang tak selesai. Taman bermain yang berkarat dan terbengkalai. Jadi saksi generasi yang dipaksa tumbuh dewasa. Direnggut masa mudanya, dijaga pelayannya. Apakah kita memang terpaksa harus berdamai? Bahwa semua bersama takkan tercapai. Atau sebaliknya, lihat pagar yang tak terbuka, jadi bunga di tirai besi, berjuang dan tak henti di sini. Bunga di tirai besi mengakar berlipat kali. Woi Rafli, yuk. Tugas kamu kemarin gimana? Udah selesai? Belum sih, aku ketiduran. Kamu tahu nggak? Mimpi apa tadi malam kacau banget. Baca kenapa? Emang kamu mimpi apa? Mimpi tentang ini loh. Oh, itu tindakan dari bagian korupsi yang masih kecil kok. Tapi dari tindakan korupsi yang kecil bisa menjadi semakin besar dan memperhambat kebenaran bangsa kan? Tak peduli
bahas apa nih? Kita lagi bahas tentang tindakan korupsi loh. Wah, akhir-akhir ini berita di Indonesia juga tentang korupsi terus sih. Lagi korupsi itu ibaratnya kayak melongo di bangunan, yang mana bangunan itu sendiri adalah waktu kita. Oh, tindakan yang merugikan bangsa itu Betul sih. Nah, dia terus dari awalnya bohong soal hal-hal kecil malah merampas hak-hak rakyat. Jadi korupsi itu adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Nah, biasanya mereka melakukan dengan cara mengambil uang negara atau manipulasi wewenang loh. Masa sih kalian nggak tahu? Selain itu, korupsi ini udah ada landasan hukumnya loh. Di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Isinya mengatur jenis-jenis korupsi seperti merugikan keuangan negara, suap, penggelapan jabatan, dan gratifikasi, serta hukuman penjara, denda, dan perampasan harta. Ditambah pasal-pasal KUHP dan Undang-Undang KPK yang mengatur tugas penanganan korupsi. Dengan adanya aturan ini, penanganan korupsi memiliki landasan hukum yang jelas dan pasti. Oh, jadi dengan begitu sudah saatnya dong kita berhenti dari korupsi ini. Oh iya teman-teman, kami kesana dulu ya. Iya, hati-hati. Oke, bye-bye. Bye. Bunga di tirai besi mengakar berlipat kali. You and me both. Tentang korupsi, kalian udah pada dengar belum berita tentang korupsi di Indonesia? Udah dong, Pus, karena aku anaknya update banget gitu loh. Banget, Pus, korupsi di Indonesia makin hari makin merajalela loh. Udah nggak salah lagi tuh, Bit. Hal ini masih terjadi dikarenakan sebab-sebab seperti yang aku lihat di HP ini tuh seperti budaya uang pelicin yang masih dianggap biasa aja, pengawasan lemah jadi merasa lebih aman berbuat sesuatu yang nakal, kemudian atasan ngasih contoh yang buruk, pengen hidup mewah, flexing, moral longgar, dan prinsip gampang goyang. Kemudian naik jabatan pun dikarenakan koneksi bukan kemampuan otak. Dan juga satu lagi, hukuman buat koruptor itu masih terlalu ringan. Wow, ternyata semerugikan itu ya kerjaan koruptor. Koruptor ini nggak cuma merugikan rakyat ya, tapi juga mengambil hak-hak orang lain. Akibat dari korupsi ini juga sangat besar loh bagi keuangan negara. Dana yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan publik malah disalahgunakan. Akibatnya, ketimpangan sosial semakin meluas, layanan publik semakin menurun, angka kemiskinan semakin naik, pembangunan ekonomi tertunda, serta turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah, serta semakin banyaknya dan semakin meluasnya budaya korupsi. Duh, kacau banget sih kalau para koruptor ini masih dibiarin. Kalau aku lihat dari data yang ada di internet, korupsi Indonesia ini korupsi kita itu cuma 37/100, menepati dari posisi 99 dari 180 negara. Tuh banyak banget ya. Itu kan cuma sekedar angka loh, itu berpengaruh bahwasanya korupsi di Indonesia itu sudah terlalu banyak. Tapi setelah baca-baca nih, ada caranya loh untuk korupsi. Pertama, itu memperkuat penegak hukum. Kedua, transparansinya. Yang ketiga, memperbaiki sistem pengawasan dan menerapkan itu pada digitalisasi nih. Setelah itu, untuk membudayakan pendidikan anti korupsi. Ada lagi nih, melindungi pelapor untuk melindungi data dirinya. Wah, berarti peran kita sebagai generasi muda untuk mencegah terjadinya korupsi demi mensejahterakan bangsa ini sangat penting dong. Penting banget sih. Masih penasaran deh,
apa sih tujuan menekan angka korupsi? Negara kita kan bakal gini-gini aja. Justru dengan menekankan angka korupsi, negara kita nggak bakal begini-gini aja. Pertama, melindungi keuangan dan aset negara agar tidak disalahgunakan. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan publik di rumah sakit dan pendidikan. Yang ketiga, menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan dipercaya oleh masyarakat. Yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi karena negara dianggap aman dan profesional. Yang kelima, mengurangi angka kemiskinan karena memastikan anggaran tepat sasaran kepada masyarakat. Yang keenam, membangun budaya yang berintegritas tinggi di lingkungan pemerintah maupun di lingkungan masyarakat. Terakhir yaitu meningkatkan stabilitas politik dan keamanan karena masyarakat memiliki kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan. Berarti selain dengan penghapusan angka korupsi, pencegahan dan tujuan angka korupsi untuk penanganan berhasil, negara kita akan mendapatkan anggaran yang lebih stabil, layanan publik baik, serta kepercayaan terhadap masyarakat. Sana yuk. Ayo. Apakah kita memang terpaksa harus berdamai, bahwa semua mimpi bersama takkan tercapai? Nah, itu dia mereka. Dicariin dari tadi. Kamu lagi ngapain nih? Kami lagi membahas tentang kekhawatiran kami tentang korupsi. Nah, jangan biarkan korupsi merusak generasi kita. Karena korupsi itu merugikan kita semua, namun mencegahnya adalah tugas kita bersama. Katakan tidak pada korupsi demi bangsa yang lebih sejahtera. Ketika kita memilih jujur, kita memilih masa depan yang lebih baik. Ketika hati dan tindakan kita memilih jujur, menjadikan pembatas kita dari korupsi.